semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita sama-sama bisa mengikuti webinar malam ini dengan uh, lancar dan juga sukses. Kita bisa sharing-sharing bersama dengan Mbak Adinda mengenai bagaimana uh, pasar bebas dapat mendorong pemberdayaan seorang perempuan. Nah, sebelum saya masuk di um, sebelum kita masuk di materi inti, saya mau bacain sedikit Mbak Adinda. Jadi Mbak Adinda Tenriangke Mukhtar adalah Direktur Eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII. Mbak Adinda juga adalah analis politik dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan atau good governance, khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Mbak Adinda menyelesaikan studi PhD, studi pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand. Wah, keren banget Mbak Adinda. Sebelumnya, Mbak Dinda mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney 2003 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship dan gelar sarjana sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Mbak Dinda adalah the first Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia. Luar biasa sekali Mbak Adinda. Terima kasih. Sudah saya bacakan. Dan ini benar-benar bisa mendorong motivasi dan semangat teman-teman, apalagi perempuan-perempuan yang ada di sini, buat bisa sama-sama kita mengikuti nih jejak dari Mbak Adinda, berprestasi dan juga luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama nih, saya persilahkan kepada Mbak Adinda untuk menyampaikan materi untuk webinar malam ini. Kepada Mbak Adinda, saya persilahkan. Terima kasih Nirmala dan teman-teman Student for Liberty Indonesia. Senang sekali bisa sharing di malam hari ini dan semoga bermanfaat juga apa yang nanti akan saya sampaikan. Saya rasa ini kali kesekian Suara Kebebasan juga bekerja sama dengan Student for Liberty Indonesia. Sebagai pembuka, kolaborasi adalah kunci dan kita sama-sama berusaha untuk mempromosikan dan merawat kebebasan di Indonesia. Dan topik malam ini saya pikir juga sangat relevan ya ketika kita membicarakan satu konsep seperti pasar bebas yang cukup kontroversial kalau di Indonesia. Sehingga memang perlu banyak bacaan, perlu banyak diskusi mengenai hal ini agar kita bisa memahami the virtue atau manfaat atau kebaikan dari pasar bebas itu sendiri. Thank you juga Sarifah dari SFL yang sudah outreach ke saya dan untungnya waktunya juga pas dan pun malam. Saya rasa juga SK biasa kegiatan kami juga malam bisa jam 7 sampai jam 9 tapi biasa di hari Jumat. Seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan, kami adalah aktivisme ya online yang melakukan publikasi, ada diskusi-diskusi online tentang gagasan libertarian yang basically adalah menjunjung tinggi hak kepemilikan, penegakan hukum dan HAM, hak individu juga terutama kebebasan individu dan juga tentunya pasar bebas yang akan kita bicarakan malam ini juga. Teman-teman bisa cek kami di medium Suara Kebebasan atau bisa cek di media sosial kami lainnya. Kalau di Indonesian Institute, seperti yang tadi udah dibicarakan Nirmala, ya kami adalah lembaga penelitian kebijakan publik. Ini adalah swasta ya entitasnya yang ada di Indonesia sejak tahun 2004. Teman-teman bisa cek di theindonesianinstitute.com dan juga media sosial kami. Tadi sudah dibacakan bahwa salah satu interest dan concern saya adalah tentang pemberdayaan perempuan gitu, dan saya harap di sini akan lebih banyak juga perempuan-perempuan yang hadir atau gender lainnya karena menurut saya ini adalah soal intersectionality, bukan hanya soal perempuan tapi soal kita semua. Dan sebagai pembuka mungkin kalau teman-teman yang membaca literatur soal libertarianisme memang tidak secara spesifik disebutkan misalnya oh ini only untuk perempuan, tapi adalah hak untuk semua. Dan dalam konteks itu pula lah
saya coba untuk memaparkan topik yang teman-teman request malam ini, dan saya coba dudukan juga di konteks latar belakang saya sebagai orang yang belajar di development studies gitu ya, isu-isu pembangunan. Saya share screen bisa? Oke, coba Bisa, Mbak, ya. bisa. Yuk. Kita full screen kan dulu. Terlihat kan gitu ya biasanya ya. Terlihat dengan jelas. Iya. Ini saya pengen bilang Peace Love Liberty yang ini lucu deh pakai AI ya atau gimana sih? Yang ini yang baju pink itu yang kayak dia pakai Itu pakai avatar, Bu. Oh, pakai avatar. Oke. Oke ya. Next. Jadi kita akan bicara malam ini soal pasar bebas dan pemberdayaan perempuan. Nah, ya penting juga nih untuk saya percaya teman-teman SFL khususnya mungkin juga sudah terbiasa atau sudah tahu tentang apa sih sistem ekonomi pasar itu. Nah, secara umum ya ini soal permintaan, penawaran atau sistem di mana transaksi atau interaksi itu yang terjadi secara bebas gitu ya dan tidak terlalu banyak intervensi oleh pemerintah. Basically kalau kita bicara pasar bebas adalah kita perlu memahami bahwa libertarian sangat percaya semua relasi itu harusnya berdasarkan kesepakatan, penegakan hukum, dan juga penghormatan terhadap kebebasan individu atau hak individu satu sama lain. Hal ini pula lah yang tercermin ketika kita melihat indeks economic freedom atau kebebasan ekonomi yang biasa dilakukan oleh jaringan atau organisasi seperti Heritage Foundation, Fraser Institute gitu, yang memang punya detail atau elemen-elemen sendiri ketika melakukan pengukuran tentang apa itu kebebasan ekonomi. Jadi yang dilihat itu beragam hal, termasuk kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha, kesehatan fiskal, kebebasan tenaga kerja, dan ini banyak hal yang tentunya saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena kita akan lebih fokus nantinya tentang bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam pasar bebas dan vice versa. Apa kontribusi pasar bebas terhadap pemberdayaan perempuan gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat setidaknya lewat pasar bebas ada kesempatan untuk berusaha melakukan bisnis, bertransaksi dengan para pihak, sehingga memang argumennya adalah ketika orang mengutamakan transaksi ya, artinya hubungan yang mutual, hubungan yang berdasarkan kesepakatan itu bisa menghindari konflik termasuk perang. Dan ini ada sejarahnya gitu ya, sejarah dunia modern atau sejarah-sejarah sebelumnya yang membuktikan hal itu. Untuk faktor kebebasan ekonomi, teman-teman silahkan bisa cek di website Heritage Foundation atau di Fraser Institute. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya peran perempuan dalam ekonomi pasar? Nah, ini sebenarnya ada beberapa rujukan yang menarik. Saya ambil beberapa, ada dari UN Women, ada juga dari Cato, dan juga ada beberapa rujukan dari dalam negeri, termasuk dari Kemen PPPA, UMKM, dan sebagainya. Nah, ketika perempuan punya keberdayaan gitu ya, dia berdaya, dia bisa ikut berkontribusi sebagaimana masyarakat lainnya, laki-laki atau gender lainnya secara setara. Berbicara setara itu lagi-lagi bukan soal oh mau disamain dengan laki-laki atau ingin lebih atau seperti apa. Buat saya naluriah aja gitu ya kalau orang ingin lebih baik daripada yang lain. Tapi permasalahannya adalah bagaimana perempuan bisa punya kesempatan yang sama, akses sumber daya yang sama, kontrol terhadap sumber daya yang sama kalau dia ingin maju dan bisa berkontribusi seperti yang lainnya. Nah, ketika perempuan berpartisipasi, dia punya akses ke pekerjaan yang layak, bisa mengontrol waktu, hidupnya, dan juga hak terhadap badan mereka, mereka juga punya keberanian untuk bersuara. Mereka punya agency. Agency itu sebenarnya kalau di literatur development studies atau feminisme adalah bagaimana perempuan itu punya kemampuan untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya. Nah, di sini dalam konteks libertarianisme, kita bisa menyamakannya juga dengan bahwa perempuan itu punya hak individu yang sama dengan laki-laki atau gender lainnya. Dan ketika dia berdaya, perempuan juga bisa berkontribusi, berpartisipasi secara bermakna dalam pembuatan keputusan. Nah,
kontribusi perempuan dalam ekonomi sendiri juga sebenarnya adalah agenda dari Sustainable Development Goals SDGs 2030 mendatang gitu ya, yang ada di goal kelima, ke-8, pertama, kedua, ketiga, dan ke-10 yang basically mendorong soal kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, produktif, dan kesempatannya sama, mengakhiri kemiskinan, keamanan pangan, menjamin kesehatan, dan juga mengurangi ketidaksetaraan. Nah, ketika perempuan itu berdaya, dia juga bisa beraktivitas ekonomi, ikut berkontribusi dalam diversifikasi ekonomi. Ini membuat adanya lingkungan yang kondusif untuk kesetaraan perempuan, termasuk dalam menanggulangi permasalahan ketimpangan upah ya, gitu. Dan ada dampak pembangunan ekonomi positif yang lainnya. Dan ini ada catatan juga di negara-negara maju gitu ya, seperti di Swedia, partisipasi perempuan semakin meningkat itu juga terhadap domestic produknya, gross domestic produknya itu juga sangat tinggi gitu ya, bisa lebih dari 6 triliun USD. Dan yang menarik adalah catatan bahwa ketika ada ketimpangan gender gitu, itu bisa merugikan 15% dari GDP tersebut. Nah, bicara soal kesetaraan, pasar, ya tentu saja partisipasi perempuan itu membutuhkan lingkungan yang kondusif. Dia diberi kesempatan yang setara dan untuk berkontribusi juga dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada catatan menarik nih, ternyata kalau ada 3 atau lebih perempuan di level manajemen, dia sendiri bisa ikut memboost ya, atau menunjukkan kinerja organisasi yang lebih tinggi di dimensi lainnya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti masa pandemi gitu ya, beberapa kasus atau contoh baik gitu pada saat pandemi, misalnya saat Perdana Menteri Selandia Baru saat itu yang masih menjabat, Jacinda Ardern, dia melakukan pendekatan yang sifatnya inklusif, tidak menakut-nakuti, dia menggunakan data science dan kolaborasi gitu. Jadi itu traits perempuan ya, artinya dia mencoba mengumpulkan semua pihak, berkolaborasi, sehingga memang New Zealand dianggap cukup berhasil ketika mengantisipasi atau menangani permasalahan saat pandemi di saat itu dengan kepemimpinan Jacinda. Nah, tapi tantangannya apa gitu? Tadi saya menyebutkan beberapa hal ya, misalnya ketimpangan gaji, ketimpangan ketika punya akses ke pinjaman ke bank misalnya. Nah, UN Women lagi-lagi dia share nih ada beberapa informasi dan saya harap sih saya tidak perlu menjelaskan ini satu persatu, teman-teman bisa baca atau bisa melihat dari sumber-sumber yang lain, tapi pada intinya menunjukkan bahwa ada data, misalnya dalam hal ini tahun 2018 saja masih banyak negara yang kondisinya itu cukup menghambat partisipasi perempuan gitu untuk bekerja di sektor tertentu. Ini belum lagi catatan soal pelecehan seksual, atau memang laki-laki secara legal dan secara sah dimungkinkan untuk melarang pasangannya bekerja. Nah, perempuan itu juga lebih banyak di sektor-sektor yang informal ya. Kenapa? Karena dia mau masuk sektor formal aja sulit. Karena masalah kapasitasnya, pendidikannya mungkin lebih rendah dari laki-laki, yang juga tidak lepas dari ya karena dia kesempatannya terbatas, karena dia perempuan misalnya, ya mungkin anak laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan karena dianggap dia akan menjadi kepala keluarga. Tapi jangan salah teman-teman, kepala keluarga itu kalau teman-teman pernah dengar istilah perempuan kepala keluarga gitu, peka, itu juga ada gitu. Jadi rumah tangga itu nggak melulu dipimpin oleh laki-laki. Karena banyak hal, entah karena perceraian, kematian, dan sebagainya. Ya. Jadi kita perlu memahami tantangan partisipasi ekonomi perempuan dulu nih sebelum membicarakan bagaimana dia bisa berkontribusi nantinya di pasar yang terbuka. Kalau pasarnya benar-benar terbuka. Nah, kita lihat beberapa catatan di persentase ini bahwa perempuan itu memiliki persentase atau representasi yang cukup tinggi di sektor-sektor seperti pertanian dan juga di luar sektor pertanian dan termasuk yang informal ya, seperti penjelasan saya tadi.
Dan tantangannya adalah memang tidak semua sektor itu cukup ramah dan peka terhadap kebutuhan perempuan, termasuk ketika melahirkan kena penalti. Padahal kan sebenarnya kebijakannya tidak demikian. Dan ada pekerjaan-pekerjaan perempuan yang secara domestik tidak dihitung secara ekonomi. Padahal kalau dihitung dari data yang ada bisa sampai 10-39% GDP. Nah, permasalahan lain adalah perempuan sendiri tidak punya jaminan terhadap akses-akses perlindungan sosial. Itu termasuk pensiun, cuti melahirkan, jaminan lainnya. Dan ini cukup miris gitu karena perempuan secara global 40% tidak punya akses ke situ. Kesenjangan digital juga masih sangat terasa dan itu dialami lebih banyak oleh perempuan. Bahkan isu soal tantangan dari perubahan iklim, pendidikan global, yaitu mostly terutama sangat terasa oleh perempuan. Makanya kenapa sih kemiskinan itu sangat berwajah perempuan gitu. Kenapa ya? Karena perempuan daily life-nya misalnya hari-harinya dia in charge gitu ya, mengurus keluarga. Dia cari air, dia memasak, ya ini tergantung juga konteks di mana masyarakat itu berada. Nah, di Fortune, majalah Fortune itu 500 CEOs itu hanya 5% nih yang perempuan gitu. Dan memang ada studi ini dari referensi yang lain, tulisan dari Nimasa Nandaji mengenai gimana kebijakan kesejahteraan itu malah membuat perempuan itu nggak mudah untuk mencapai top level, bukan di sektor publik ya, tapi di sektor privat gitu. Karena ya itu ada kewajiban insentif-insentif yang membuat perempuan jadi berpikir ulang karena pajak yang tinggi untuk negara kesejahteraan, dan juga ada insentif cuti yang ternyata kalau teman-teman tahu Frederick Bastiat mengatakan ada unintended consequences atau dampak yang tidak diketahui akibat kebijakan seperti itu yang dianggap baik tapi ternyata malah membuat perempuan memilih oh ya udah kalau gitu lebih baik daripada kena pajak terlalu tinggi, ya saya lebih baik nggak sampai di top level seperti itu. Atau saya lebih memilih bekerja menjadi ibu rumah tangga. Which is buat saya sih itu pun juga tidak masalah. Tapi kalau kita berbicara soal partisipasi secara formal atau berapa banyak perempuan yang ada di level kepemimpinan, itu jadi hal yang perlu kita pahami juga. Karena kita sama-sama percaya, lagi-lagi ini adalah kebebasan individu. Tapi kita tahu ada konteks termasuk budaya, kepercayaan, kebijakan, pemahaman soal gender yang membuat partisipasi perempuan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, data dari UMKM Indonesia, saya lanjutkan lagi, dia menunjukkan perempuan ini banyak terhambat terutama di akses permodalan. Jadi ketika dia punya usaha, dia itu tidak mudah dilihat sebagai pihak yang bisa dipercaya untuk mengembalikan pinjaman misalnya. Nah, tidak ada program khusus juga tentang bantuan ekonomi ke perempuan. Nah, studi di Indonesian Institute pada saat pandemi, meskipun tidak spesifik soal ini, tapi kita juga melihat bagaimana bantuan pembangunan itu termasuk kredit untuk resiliensi terutama di masa pandemi itu selain cenderung general, sosialisasinya tidak cukup baik dilakukan sehingga kadang-kadang hanya beberapa pihak saja yang bisa mengakses bantuan tersebut dan ini dialami secara berbeda baik laki-laki oleh perempuan maupun perempuan gitu karena keterbatasan informasi tersebut. Nah, tantangan lain dari situs ini juga mencatat tadi yang seperti yang saya sampaikan adalah soal kesenjangan upah gitu ya. Di sektor formal aja bisa 34% dan bahkan 50% di sektor informal. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa dan berdasarkan data-data yang ada, ya perempuan itu lebih banyak ya di sektor yang informal dengan segala alasan dan konteksnya gitu. Dan ini juga tidak lepas dari konteks di mana perempuan itu dianggap tidak berdaya dan laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama. Ya kayak breadwinner istilahnya bahasa Inggrisnya ya. Dan pekerja lepas perempuan lagi-lagi rasionya itu juga yang tidak mendapatkan upah melebihi laki-laki itu bisa 3:1. Saya ingin bahas juga soal dimensi gender kemiskinan karena saya pikir ini perlu kita pahami juga ya. Misalnya soal bagaimana pemberdayaan perempuannya rendah, kesempatan dan kapasitas dan keamanannya juga rendah maksud saya.
Kalau teman-teman pernah mengikuti kasus di Kota Tangerang ya, kalau nggak salah, sudah cukup lama gitu ya. Tapi artinya perempuan itu tidak cukup aman untuk bekerja. Kalau kita tahu Kota Tangerang itu dia termasuk kota industri, di mana ya kalau pekerja pabrik kan jam kerjanya bisa ada shift ya, di mana salah satunya mungkin dia pulang larut malam. Nah, salah satu perempuan saat itu tertangkap dan dinyatakan seperti sebagai prostitut. Perempuan malam gitu, padahal dia sedang nunggu jemputan gitu. Dan di Indonesian Institute itu kita sempat ada riset bersama teman-teman setara dan YLBHI Jakarta gitu ya. Dan ya itu yang menarik adalah konteks kebijakan inilah yang membuat aturan-aturan atau perda-perda yang tidak sensitif gender, karena ada aturan jam malam. Dan ini sangat tidak produktif, sangat tidak kondusif untuk partisipasi perempuan dalam ekonomi, gitu ya. Dan dalam konteks ini penting untuk melihat masalah kemiskinan bukan hanya soal angka-angka semata. Angka itu penting sebagai indikator atau rujukan, tapi juga lihat apa sih faktor non ekonomi di belakangnya. Termasuk tadi ada kebijakan, layanan publik, akses ke sumber daya, harga dirinya, kesejahteraan perempuan, dan ya tadi bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri, bukan hanya dia menghargai diri sendiri atau bagaimana orang lain juga menghargai dirinya. Nah, ada juga hak dasar yang tidak terpenuhi gitu ya, seperti soal pangan, kesehatan, air, tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Sehingga ini menjadi catatan juga nih ketika berbicara soal perempuan dan kemiskinan atau kemiskinan yang sangat berwajah perempuan. Nah, tidak mendapat tunjangan karena dianggap bukan merupakan kepala keluarga. Jam kerjanya panjang dan bebannya ganda. Apa tuh maksudnya? Karena di masyarakat kita, terutama ini saya tidak mengeneralisasikan ya, tapi artinya ada kondisi-kondisi di mana ketika lingkungannya sangat patriarki gitu ya, ya perempuan dia bekerja nih, boleh bekerja, tapi ya dia harus mikirin sebelum berangkat sarapannya gimana, pulang jam berapa, nanti dia harus nyuci segala macam ketika tidak ada pembagian kerja yang adil gitu ya dengan pasangannya, kecuali kalau itu kesepakatan gitu. Tapi ini secara langsung maupun tidak langsung membuat bebannya ganda. Apalagi tadi ingat di slide sebelumnya, pekerjaan dilakukan secara domestik itu biasanya tidak dihitung secara ekonomi gitu ya, dan perempuan mengalami beban ganda itu. Dan ini tidak bisa disamaratakan nih gitu karena pengalamannya unik. Jadi jam kerjanya panjang, bisa jadi dia habis pulang kantor jam 5, nyampe rumah jam 6, jam 7, dia mungkin masih harus mengerjakan pekerjaan domestik lainnya gitu, seperti mencuci, memasak, dan ingat tidak semua orang punya kemewahan untuk meng-hire asisten rumah tangga. Selanjutnya ini ada beberapa data yang nanti teman-teman bisa lihat sendiri, tapi pada dasarnya ini menunjukkan bahwa perempuan itu representasinya atau persentase tepatnya di angka kemiskinan masih lebih tinggi dari laki-laki, dan kita bisa lihat angkanya sangat meningkat gitu ya dari tahun 2019 ke 2023, dan yang tidak bekerja berstatus kepala keluarga juga jumlahnya tidak sedikit, dan perempuan lebih miskin itu dibandingkan laki-laki juga jelas datanya dari Global Gap Report. Belum lagi kalau kita bicara soal tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dan ini cukup signifikan, bedanya bisa 30-an%. Dan di sektor formal pun ya perempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, seperti data dari BPS. Saya percaya kalau di free market pekerjaan itu bukan hanya soal formal maupun informal, tapi tadi ya soal ada kesepakatan, lalu ada penghargaan terhadap hak kepemilikan, kesempatan yang setara gitu apapun pekerjaan kita, yang tentunya diikuti juga kewajiban dan profesionalisme juga dengan apapun pekerjaan yang kita lakukan. Tapi memang untuk pekerjaan yang formal, yang memang kita bisa lihat perbedaannya dari informal, kan dia punya sistem, ada tunjangan, dan memang ada kewajiban-kewajiban yang secara undang-undang ketenaga kerjaannya pun sudah jelas ya, saklek, rigid gitu, dibandingkan yang di sektor informal. Dan itu pun tidak bisa disamakan karena kita tahu sektor informal secara aset, legalitasnya, atau resources yang dia miliki itu berbeda dari
sektor yang formal. Nah, itu perlu dipahami dulu. Lah, sekarang sebelum memahami pemberdayaan perempuan dari konteks ekonomi pasar, nah di sini saya mengajak teman-teman untuk memahami konsep pemberdayaan perempuan itu secara komprehensif. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya soal diri sendiri, tapi relasional dengan pihak-pihak lain dan juga multidimensional. Artinya berbicara pemberdayaan itu bukan hanya soal ekonomi, teman-teman, tapi bisa soal politik, sosial, budaya, lingkungan, hukum, dan sebagainya. Makanya tadi konsep agency tadi, kemampuan untuk menentukan arah dan pilihan hidup, punya akses sumber daya dan sebagainya itu sangat penting. Dan dalam konteks ini juga agency itu baru bisa muncul kalau ada struktur kesempatan. Dalam artian kalau lingkungannya kondusif, ya perempuan bisa ikut berpartisipasi gitu. Kalau ada kebijakan yang diskriminatif, termasuk tadi cara berpakaian, jam malam, atau hanya karena dia menjadi perempuan atau dia perempuan tapi dia diskriminasi, misalnya untuk pekerjaan yang sifatnya technical, science, ya itu harus kita lawan ya, karena itu artinya ada kebijakan yang diskriminatif yang tidak memampukan dan tidak memungkinkan kesetaraan untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Dalam disertasi saya tahun 2017 dari studi kasus tentang bagaimana persepsi perempuan penerima manfaat proyek restoring coastal livelihoods di pesisir barat Sulawesi Selatan. Ini adalah proyek Oxfam. Memandang pemberdayaan, saya meng-highlight apa sih pemberdayaan dari temuan riset saya itu. Nah, jadi ada 5Cs dan 4As. Jadi pemberdayaan dari hasil riset saya adalah tentang kapasitas, kapabilitas, kepercayaan diri, pilihan, dan juga komitmen. Dan 4A-nya adalah kesadaran, capaian, penerimaan, dan pengakuan. Dan semua ini saya ambil dari literatur dan temuan di lapangan dalam artian lagi-lagi pemberdayaan itu bukan hanya personal tapi relasional dan multidimensi. Nah, dan tentunya harus case per case gitu ya. Bisa jadi kasus di satu negara berbeda dengan negara lain, bahkan di dalam negeri kita sendiri. Nah, pemberdayaan perempuan itu direfleksikan juga lewat akses ke sumber daya. Bayangkan kalau dia punya tanah atau dia punya hak waris, tapi tidak diakui karena dia perempuan misalnya. Atau ketika dia mengurus pinjaman ke bank untuk kredit usaha tani, sulit karena dia memang tidak punya jaminan, tapi tidak ada juga kemudahan untuk dia mendapatkan kredit. Juga tidak banyaknya representasi perempuan dalam politik atau di ranah pembuat kebijakan. Mungkin kritiknya adalah apa iya ada jaminan perempuan banyak bisa membuat kebijakan yang peka perempuan, ya nggak ada jaminan juga. Tapi artinya pertanyaan serupa harus dijawab juga dengan kalau lebih banyak laki-laki di parlemen, di eksekutif, apakah mereka juga peka terhadap perempuan? Kan nggak juga gitu. Jadi yang penting didorong adalah kesadaran gender semua pihak, semua gender gitu ya, untuk membuat kebijakan yang bermanfaat untuk semua gitu, memberikan akses, kebebasan dan kesetaraan. Kenapa penting nih mendorong pemberdayaan perempuan? Ya gimana kalau dia bisa berpartisipasi tapi tidak bisa berpartisipasi karena lingkungannya tadi yang seperti saya sampaikan tidak kondusif. Jadi di sini suara perempuan perlu hadir, kehadirannya dan didasarkan oleh narasi pengalaman perempuan juga. Karena kita tidak bisa mengasumsikan kita paham permasalahan perempuan misalnya dalam satu studi kasus dan merasa itu dialami semua oleh perempuan-perempuan lain di dunia ini. Tidak sama gitu. Dan itu yang membuat memang pengalaman perempuan unik gitu. Jadi kalau ada program untuk perempuan itu pun harus memerhatikan dasarnya apa nih, narasinya seperti apa gitu. Dan yang penting adalah semua upaya itu termasuk kebijakan publik harus didorong untuk kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan gitu. Karena kita kan ingin mendorong nih kehadiran dan suara perempuan juga. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin di sini kan ada yang menjadi pemilih pemula, ada yang pemilih kesekian kalinya. Coba perhatikan tuh ya, visi misi capres, cawapres,
dan juga apa sih yang ditawarkan calon anggota legislatif atau nanti kepala daerah di luar sana. Apakah cukup peka akan gender, memberikan kesetaraan kepada kita semua? Nah, itu jadi catatan kritis kita bersama. Nah, pemberdayaan perempuan ini penting bukan hanya sebatas afirmasi, sebatas siapa yang merepresentasikan perempuan, berapa persentasenya, tapi bagaimana partisipasi itu juga didorong oleh aktivisme dan partisipasi publik yang bermakna gitu ya. Jadi dengan pemberdayaan perempuan maka upaya untuk mentransformasi lingkungan kita termasuk sosial ini lewat kerjasama dengan beragam pihak itu juga bisa didorong. Nah, sekarang baru nih kita masuk gitu. Setelah itulah pasar bebas, itu pemberdayaan perempuan, ini peran perempuan dalam ekonomi. Tapi apa sih kontribusi pasar bebas? Nah, mungkin kan teman-teman juga sering mendengar. Nah, ini menarik juga sebenarnya ya. Misalnya kayak ya perempuan tuh banyakkan di sektor informal. Kalau perempuan jadi buruh kayak di pabrik, mereka ngalamin ini itu gitu. Berarti ya intinya pasar tuh jahat dong gitu. Pasar itu hanya mengeksploitasi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, tapi pertama catatannya adalah ketika kita mendengar atau membaca hal yang demikian, cek datanya dulu gitu ya. Data itu sangat penting gitu sebelum kita berargumen. Jadi bukan katanya-katanya. Dalam situs keto.org ini juga sangat menarik meskipun dari tahun 2018 saya pikir ini sangat relevan. Pasar itu punya kontribusi yang cukup signifikan bahkan dari inovasi ya. Kalau teman-teman tahu temuan-temuan misalnya alat-alat rumah tangga yang sangat memudahkan pekerjaan domestik regardless untuk laki-laki dan perempuan, ternyata hal ini sangat membantu perempuan tidak saja untuk menghemat waktunya, tapi ketika dia masih menjalankan peran-peran care dan domestik, itu membuat perempuan punya banyak pilihan, waktunya lebih hemat gitu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, harapan hidupnya juga lebih tinggi, dan tingkat kematian rendah, baik, karena teknologi kesehatan yang lebih baik, dan perempuan secara langsung maupun tidak langsung punya kemampuan dan juga waktu lebih banyak untuk mengaktualisasikan diri gitu. Taruhlah kalau dulu mesti masaknya pakai arang, pakai kayu dan batu bahkan dan sebagainya, tapi sekarang ada kompor gas misalnya, atau mungkin yang lebih advance lagi kompor listrik. Dan tentu tergantung situasi rumah tangganya, sosial dan ekonomi. Tapi yang ingin dikatakan dari situs ini adalah inovasi yang ada itu menguntungkan perempuan secara tidak proporsional. Dalam artian perempuan malah sangat diuntungkan. Nah, partisipasi perempuan misalnya ketika dia bekerja, dia punya daya tawar yang lebih baik gitu ya. Nah, dalam konteks ini perempuan juga bisa meningkatkan kesejahteraannya, ada mobilisasi sosial dan ekonomi ya, artinya maksud saya mobilitas ekonomi dan sosial dalam konteks tadinya dia mungkin belum bekerja, sangat bergantung pada pasangannya, tidak bisa berkontribusi, sehingga mungkin relasi kuasanya itu sangat rentan terhadap pasangannya. Misalnya dia bisa jadi nggak boleh beli sesuatu karena dia bergantung sama pasangannya. Atau dia harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak bisa bersuara atau membela diri karena pasangannya akan bilang yang bayarin ini kan gue bukan lo misalnya. Kalau pasangannya seperti itu. Dan ini bahkan bisa mengurangi seksisme gitu. Jadi perempuan dianggap ini nggak berdaya, tapi sejak perempuan ikut berpartisipasi, dia memiliki seperti yang tadi saya bilang di disertasi saya, lebih percaya diri gitu ya, dan ada pengakuan dari lingkungan sekitarnya, dan dia bisa mengatasi atau setidaknya memitigasi dari kolektif prejudis gitu ya, artinya ada praduga-praduga terhadap perempuan itu yang bisa dilawan. Misalnya tadi perempuan dianggap nggak berdaya, lah sekarang perempuan ada di banyak posisi yang penting. Dulu perempuan mungkin dibilangnya nggak bisa nyetir, banyak yang sekarang pengemudi perempuan, pilot bahkan gitu ya, masinis dan sebagainya, perempuan di kementerian, perempuan sebagai presiden, bahkan dalam konteks Sulawesi Selatan gitu, kalau baca Laga Ligo, perempuan itu sudah lama menjadi raja di kerajaan gitu. Mereka berhak menentukan perang, menentukan pasangan, bahkan di masanya bisa menghasilkan persenjataan yang advance, dan itu adalah sesuatu yang mungkin kalau orang-orang yang
tidak mengikuti, misalnya tidak membaca sejarahnya, atau mungkin hanya berasumsi akan melihat, ya emang bisa ya perempuan jadi raja misalnya, seperti itu. Iya tuh, benar, Menlu Indo top, yes. Dan ini menarik, sangat banyak contoh-contoh lainnya. Kita juga punya Bu SMI, kita punya Menteri juga KLHK, Bu Siti itu kan juga, beliau Siti Nurbaya juga keren tuh gitu ya. Artinya dan mereka memang berkiprah. Lalu apa? Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Ya iya gitu, ketika perempuan diberi kesempatan oleh market gitu untuk berdaya, untuk beraktualisasi, itu bisa mengurangi ketimpangan gender karena perempuan nggak lagi ada di belakang ruang-ruang tertutup yang melarangnya untuk beraktivitas, dan dia mungkin untuk keluar dari rumahnya dan ikut berkontribusi. Nah, perempuan itu juga ikut berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, dan partisipasi ini juga dimungkinkan karena ya pasar punya inovasi dan teknologi juga sains dan lingkungan yang memungkinkan pihak-pihak yang ada apapun gendernya. Dan karena kalau teman-teman ingat ya, lagi-lagi prinsip pasar itu ya dia tidak melihat Anda latar belakangnya apa. Memang kalau saya beli dari pasar online saya nanya agamanya apa, kan enggak gitu. Tapi yang penting barangnya oke enggak, harganya murah enggak nih, tapi gimana nih mutunya. Nah itu the virtue of free market gitu. Kita tidak menanyakan bahkan lo latarnya apa gitu. Tapi kita lebih karena kepercayaan dan karena kita yang mendapatkan gain atau keuntungan dari transaksi sukarela tersebut. Nah, tadi saya sempat menyinggung soal kritik ya terhadap pasar bebas yang mungkin lebih memberikan narasi kalau perempuan adalah yang paling terpinggirkan. Tapi lagi-lagi itu harus di-backup oleh data. Ada sejarawan dari University of Columbia gitu, Alice Kessler Harris, ini tulisannya lumayan lama dari tahun 82, dan di situs Cato dia menekankan soal sense atau perasaan pilihan gitu ya yang dimiliki oleh perempuan ketika dia bisa memegang uang hasil keringatnya sendiri. Jadi globalisasi itu memampukan perempuan untuk mengubah nasib, melebarkan pilihan mereka dan membuat keputusan. Nah, ini diperkuat juga, saya banyak ambil juga dari Keto di sini untuk sebagai contoh dan gambaran ke teman-teman SFL dan teman-teman SFL lainnya. Ketika orang beralih ya, ada mobilitas dia dari pekerjaan yang di pertanian lalu ke pabrik, tentu ada situasi yang berbeda ya. Mungkin pertanian juga labor intensif sangat tinggi, tapi pabrik juga ya, cuman pabrik ada bantuan alat-alat, lebih sistematis dan sebagainya. Tapi ketika dia bekerja di pabrik, kita tidak juga sesimpel atau sesederhana itu mengatakan, ya kerjanya pabrikan, bukan di kantor, bukan di mana. Tidak sesimpel itu. Bahkan dalam studi pembangunan ada istilah namanya positionality. Misalnya ketika saya melakukan riset gitu, saya harus menyadari bahwa saya ini, misalnya saya tinggal di Jakarta, pernah sekolah di luar negeri, posisi saya apa, sehingga saya punya kepekaan terhadap studi area di mana saya melakukan studi. Jadi mungkin buat saya pekerjaan di pabrik seperti apa, tapi saya tidak berhak untuk menghakimi atau menilai seolah-olah itu lebih rendah gitu. Tapi bayangkan ketika ada perempuan yang tadinya tidak bekerja atau awalnya bekerja di pertanian, jadi buruh tani, tapi dia bisa pindah ke pabrik dan dia bisa punya pendapatan yang lebih baik. Bagi perempuan-perempuan seperti ini, pekerjaan di pabrik itu bukan hanya soal mendapatkan ekonomi yang lebih baik, tapi juga status sosial yang lebih baik. Kenapa demikian? Ya dia lebih dianggap misalnya, karena dia misalnya bisa membantu keluarganya, dia bekerja di sektor mungkin yang dianggap lebih rumit gitu ya dibanding sektor pertanian, meskipun masing-masing tentunya punya skala kerumitannya sendiri, dia punya kesempatan, keberanian untuk speak up soal hak kepemilikannya, soal hak anak, hak asuh, dan ini ada studi-studinya seperti yang saya cantumkan di sini. Jadi ada peningkatan daya tawar nih seiring dengan peningkatan pendapatan.
Hal ini juga saya temukan dalam riset saya waktu di Pangkajene Kepulauan, waktu saya mengerjakan disertasi saya tersebut gitu. Jadi perempuan lebih dianggap karena dia ikut berkontribusi terhadap keuangan rumah tangga, termasuk kontribusinya ke lingkungan sekitar, sehingga mereka juga ikut diundang ke rapat-rapat desa, ikut membahas soal apa nih anggaran dana desa kita nih untuk apa ya. Dan ini menarik gitu ya, artinya kesempatan ekonomi ternyata punya relasi yang potensial dan positif untuk pemberdayaan perempuan. Nah, Keto mengangkat juga beberapa riset seperti yang dilakukan oleh Naila Kabir dan Leslie Cheng tentang kasus di China dan juga di Bangladesh. Tapi secara singkat, gambarannya adalah perempuan-perempuan misalnya ketika dia berdaya, dia bisa bekerja di pabrik atau tempat lain yang lebih baik, bahkan itu bisa mengurangi angka bunuh diri. Karena mereka sudah tertekan dengan lingkungan sekitarnya yang sangat mendegradasi perempuan gitu. Mereka jadi perempuan yang ambisius, mandiri, dan migrasi adalah salah satu cara untuk mengubah nasib dan menyuarakan aspirasi. Begitu pula di Bangladesh gitu ya. Jadi bahkan perempuan tuh nggak apa-apa nih berani keluar ngobrol sama yang lain jenis karena dia sudah lebih mandiri gitu. Dia meninggalkan pasangan yang abusive dan membuat mereka ketika berdaya dan punya pendapatan sendiri, mereka itu bisa speak up tadi ya, menegosiasi, renegosiasi batasan. Mungkin tadinya nggak boleh keluar jam segini atau nggak boleh begini begitu. Tapi demi bekerja yang juga bukan hanya untuk perempuan aja, tapi buat keluarga, ya dianggap oh berarti kita udah punya daya tawar yang kurang lebih nih sama gitu dan dengan kata lain lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa pekerjaan yang di informal tuh itu sih nggak memberdayakan, belum tentu. Buat orang yang mungkin hari ini bisa dapat misalnya dia untung gorengan 100.000, tapi dengan begitu dia memegang uangnya aja ya kayak tadi studi yang ada di slide sebelumnya soal the joy of relative independence, saya pikir ini sangat penting gitu. Ketika membaca kutipan ini juga saya pikir, oh iya ya benar. Kita nggak bisa menghakimi atau menganggap ini yang lebih baik untukmu, malah justru kalau begitu kita bukan seorang libertarian sejati. Karena kita tidak membiarkan orang punya kebebasan individu untuk menikmati hidupnya. Ini agak panjang, tapi saya ingin juga mengarahkan paparan saya soal bagaimana kontribusi pasar bebas untuk pemberdayaan perempuan, terutama kesempatan untuk wirausaha. Nah, tentunya kita perlu memahami bahwa lewat pasar bebas ini kesempatan untuk kewirausahaan bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan dan lain-lainnya. Jadi perempuan dalam konteks ini bisa membuat keputusan, menentukan apa nih saya punya tabungan sekian, mau digunakan modalnya untuk apa, dan kontrol terhadap ekonominya. Gitu. Artinya dia kebebasan ekonominya lebih baik, dia bisa bekerja, berinvestasi, menabung, maupun memproduksi apapun yang dia inginkan. Nah, cuman sebelum itu kita juga perlu pahami apa itu kewirausahaan, yaitu ya ketika orang membuat bisnis sendiri, menanggung resikonya, dan menikmati usaha yang dibangun dengan temuan-temuan yang inovatif yang bisa jadi untuk mengatasi permasalahan dalam bisnisnya gitu. Jadi ini penting nih, nggak cuma dagang aja ya kewirausahaan itu teman-teman, ternyata wirausaha itu juga soal memberikan added value. Mungkin kalau ada beberapa produk yang teman-teman lihat, entah misalnya ketika perempuan mendesain batik, tapi nggak cuma batik, tapi batiknya mungkin dia ambil dari kain-kain perca, lalu desain sedemikian rupa. Saya rasa ada contoh waktu anak, saya lupa apakah dari Bandung atau dari mana, dia membuat kreasi tas gitu dari jeans, dari perca-perca lain yang bahkan dipesan oleh Billie Eilish. Itu membanggakan banget anak muda perempuan lagi gitu ya. Nah di sini juga beberapa data menunjukkan betapa nih perempuan kontribusinya sangat besar gitu ya, karena dia juga banyak usaha di mikro yang dihandle oleh perempuan. Teman-teman bisa baca sendiri persentasenya dan bahkan itu bertumbuh saat pandemi.
Ya karena kita tahu pandemi itu susah ya untuk orang bertransaksi secara langsung, dan kemajuan teknologi memungkinkan orang-orang termasuk perempuan untuk berdagang secara online. Kalau dari studi TII, beberapa produk yang cukup happening saat pandemi dan memang mostly banyak dipegang perempuan, ada makanan, minuman, kesehatan, dan juga perawatan tubuh. Nah, yang menarik memang mostly banyak perempuan, termasuk perempuan muda yang melit transaksi tersebut. Mungkin tidak melulu bisa dibilang kewirausahaan karena tidak melulu memberikan nilai tambah, tapi ada partisipasi perempuan di konteks pandemi di saat itu juga. Nah, lainnya kalau bisa dilihat ya, kita tahu penduduk kita itu 273 jutaan dan bahkan akan bertambah dengan bonus demografi perempuan hampir 50% gitu. Jadi ya penting upaya-upaya untuk memberikan kesetaraan, kesempatan yang sama untuk perempuan berkontribusi. Nah, ada beberapa rekomendasi untuk pemberdayaan perempuan dengan perspektif gender yang saya coba share di slides terakhir, beberapa slides terakhir ini, terutama kalau di konteks kebijakan ya, kita perlu mendorong pemerintah, pembuat kebijakan terkait untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan komitmen mereka untuk pembuatan kebijakan yang inklusif, yang peka gender, dan punya dasar kebebasan ya dalam proses kebijakan di berbagai ranah. Nah, untuk itu perlu juga pemahaman akan analisis dan data yang terpilah gendernya. Permasalahan kan misalnya kalau ada bantuan atau ada kebijakan yang mengeneralisir jumlah ya udah masyarakat tapi tidak melihat secara spesifik gitu. Misalnya berdasarkan laki-laki, perempuan, misalnya seperti apa agar tepat guna bantuannya. Nah, kalau bicara pengentasan kemiskinan dan ekonomi, ya harus dihapus norma-norma yang tidak peka gender dan diskriminatif, termasuk terhadap partisipasi perempuan dalam ekonomi maupun politik misalnya. Representasi dan kepemimpinan perempuan juga perlu didorong gitu. Rasanya kita juga perlu bijak gitu untuk memahami ada narasi atau pengalaman perempuan yang membutuhkan memang perempuan untuk menyampaikannya. Jadi ketika ada wakil-wakil kita di parlemen yang perempuan, ya harapannya bukan hanya karena ada perempuannya aja, tapi mereka juga perlu didorong untuk bekerja sama dengan yang lain dan ikut memengaruhi kebijakan agar peka gender dan tidak diskriminatif untuk semua gender, for sure. Nah, lalu akses sumber daya yang produktif dan pengakuan hukum yang tegas gitu itu juga penting, termasuk ketika soal ada hak asuh anak, soal hak kepemilikan perempuan, akses terhadap kredit dan sebagainya itu juga perlu diberikan kesetaraan. Nah, keterampilan dan tingkat pendidikan perempuan juga harus ditingkatkan. Ini penting kenapa? Kadang-kadang kita mengharapkan kelompok masyarakat bisa eksis, bisa berdaya, tapi tidak dibantu juga gitu loh. Bagaimana biar bisa punya kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi. Ini kan bukan soal persoalan membalikkan tangan dalam sekejap gitu, langsung tiba-tiba perempuan langsung berdaya. Butuh proses yang panjang dan pelibatan para pihak secara terus-menerus. Nah, pendidikan juga sangat penting nih teman-teman. Saya nggak tahu nih kalau sekarang apakah itu diberikan dari awal, seawal apa gitu, soal perspektif gender, kebebasan, serta pemenuhan hak berdasarkan hukum. Ini penting agar menjadi norma, jadi kebiasaan. Jadi orang tuh nggak aneh kalau ngelihat, nggak perlu lagi saya rasa ngomongin afirmasi. Kalau kita merasa ya udah ini merit system, mau laki, perempuan, atau gender lainnya berhak untuk berkompetisi dalam pemilu misalnya. Atau tidak perlu bos itu harus laki-laki gitu. Kenapa? Ya semua bisa berkompetisi asal dia punya kecakapan gitu ya. Dan yang penting dalam sektor ekonomi adalah mengatasi kesenjangan upah dan diskriminasi berdasarkan gender. Jangan karena perempuan kerjaannya dikasih banyak, tapi gajinya lebih gede yang laki-laki yang mungkin mengerjakan hal yang sama. Itu namanya diskriminatif. Nah, lalu yang lainnya, ya perempuan juga perlu dilibatkan nih dalam proses kebijakan yang partisipatif dan inklusif dan bermakna. Mau dia bareng-bareng dengan gender lainnya silakan, atau yang secara terpisah untuk mengetahui spesifik apa sih kebutuhan perempuan, itu juga perlu dilakukan.
Karena mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman, kenapa sih itu penting? Tidak semua perempuan terbiasa gitu ya, misalnya dalam fokus group discussion atau diskusi fokus kelompok gitu untuk bicara, apalagi kalau ada laki-laki. Saya ingat studi di Indonesian Institute tentang pengalaman anggota perempuan di DPR dan di DPD. Salah satu narasi atau cerita menarik yang sebenarnya miris ya, tapi seperti itu ceritanya. Jadi ada anggota dewan di DPR, dia udah angkat tangan, ingin menyampaikan pendapat. Tiba-tiba ada rekannya dari fraksi partai yang sama menyamperi dia, langsung bilang, ibu tuh mau ngomong apa? Apa yang terjadi teman-teman 5 tahun kemudian? Kenapa 5 tahun? Ya karena 5 tahun adalah masa jabatannya. Ibu itu tidak bicara sama sekali. Karena dia merasa mungkin malu, dan bayangkan rekan satu fraksinya aja mendiscourage dia. Artinya kan masih ada mental breakdown ya, artinya ada pemahaman gender yang sangat salah sehingga ada orang yang bisa membuli, mengintimidasi perempuan untuk berpartisipasi. Nah, ini penting gitu. Bahkan itu di konteks yang bercampur dengan gender lainnya gitu. Tapi untuk masyarakat yang mungkin merasa lebih nyaman berbicara dengan sesama perempuan dibanding kalau dengan laki-laki takutnya dibully juga atau takut dianggap sok tahu, ya mungkin memang perlu ada metode-metode yang memisahkan laki-laki dan perempuan ketika misalnya dalam proses FGD atau menanyakan aspirasi dari masyarakat. Nah, lainnya yang penting adalah pembuatan anggaran berbasis gender gitu ya, dan disiplin dalam alokasi dan pemanfaatannya. Karena memang lagi-lagi gender itu sebenarnya multidimensi, tapi perlu dipahami nih targetnya kemana. Misalnya kayak bicara sanitasi, hygiene, kematian ibu dan anak, kesehatan ibu dan anak, ya kan perlu yang dicek adalah anggaran-anggaran yang terkait dengan hal-hal tersebut dan memang spesifik, sehingga makanya berbasis atau terpilah gender itu sangat penting. Kalau ada kebijakan yang nggak peka gender, ya itu harus direvisi gitu. Kerja siapa sih? Ya kerja kita semua, termasuk masyarakat sipil, media, anggota parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Agar kebijakan itu peka gender dan penegakan hukumnya juga tegas. Nah, data-data pun juga harus dibuat selain terpilah gender sesuai dengan konteksnya. Ini penting kenapa? Agar bantuan-bantuan sosial, jaminan sosial ya sesuai penerima manfaatnya itu siapa. Datanya juga terkini dan terintegrasi. Teman-teman mungkin mengikuti ada kebijakan Satu Data Indonesia, itu juga ada perpresnya gitu. Intinya data itu terintegrasi sehingga data itu tidak perlu nih tersebar di mana-mana gitu ya. Artinya dan datanya terupdate. Kalau itu terupdate, maka memungkinkan setidaknya memitigasi permasalahan salah sasaran ketika mendistribusikan satu program kebijakan misalnya. Nah, lalu stimulus ekonomi juga perlu didorong. Kenapa perlu didorong? Ini bukan diskriminasi, tapi bahwa ada kenyataan perempuan tidak seperti laki-laki yang punya akses selama ini lebih mudah untuk akses ke keuangan formal, untuk pekerjaan di sektor formal, sehingga memang perlu ada stimulus ekonomi gitu, termasuk hal-hal yang berbau afirmasi untuk masa tertentu ya, karena kita juga tidak mengharapkan ada bantuan yang terus-menerus yang membuat orang jadi bergantung gitu ya, tapi tidak berdaya. Jadi semua harus disesuaikan dengan konteksnya. Partisipasi perempuan dalam pendidikan harus ditingkatkan dan mencegah pernikahan dini. Undang-undangnya udah ada, karena kita juga tahu kenapa pernikahan dini itu juga ya bukan hanya soal kesiapan saja, tapi ada banyak hal dimensinya, psikologi, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Sorry, ini saya tampaknya harus sebentar, charge dulu. Oke. Meningkatkan partisipasi perempuan, oke. Dan sehingga jangan sampai pernikahan dini itu terjadi. Kita tahu bahkan ada orang yang buang bayinya, ada yang menjadi orang dengan gangguan jiwa karena tekanan menjadi orang tua dini, bahkan hal-hal lainnya ya yang saya tidak bayangkan gitu terjadi gitu akibat hal-hal seperti ini.
Itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Thank you. Thank you banget Mbak Adinda, materinya luar biasa banget ya, bener-bener kayak nge-push kita buat semangat sebagai seorang perempuan untuk bangkit. Nah, dari sini, dari materi yang udah disampaikan oleh Mbak Adinda nih, nah dari teman-teman, mungkin ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, nah nih langsung angkat tangan, tapi ini dari cowok nih, berarti dia sadar bahwa perempuan juga tuh perlu untuk diberdayakan. Oke, untuk Alfiansyah Agung Masaputra, silakan untuk bertanya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfian, saya dari Student for Liberty Indonesia. Kebetulan saya mau tanya nih kepada pemateri, biasanya kan kita sering banget nih ketemu sama stigma-stigma bahwa perempuan itu cenderung dieksploitasi di dalam sistem kapitalisme atau pasar bebas ini. Nah, bagaimana sih kita sebagai apa ya? Mungkin teman-teman perempuan ingin apa ya? Memberitahu bahwa sistem kapitalisme itu atau pasar bebas itu tidak seburuk itu gitu. Mungkin ada tanggapan dari pemateri seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Adinda mungkin bisa langsung tanggapi pertanyaan dari Kak Alfian. Thank you Alfiansa untuk pertanyaannya. Itu dia makanya kenapa tadi di paparan saya awal saya menekankan pentingnya kita punya data ya, membaca dan memang mengetahui apa sih yang terjadi apa dan saya suka tadi kalimat Alfian ya, sebegitu burukkah gitu, karena kita tidak bisa menyamaratakan pengalaman perempuan gitu. Saya juga tidak menegasikan ada hal-hal seperti pelecehan seksual, itu ada datanya, pelecehan seksual di lingkungan kerja, di transportasi publik dan sebagainya, yang membuat kita harus akui gitu bahwa dalam konteks itu perempuan adalah pihak yang menjadi korban, yang rentan menjadi korban gitu. Tapi saya tidak mau membuat perempuan jadi tidak berdaya karena itu, karena permasalahan misalnya ketika terjadi pelecehan seksual di tempat kerja itu kan sebenarnya lebih ke relasi kuasa ya gitu, dan relasi kuasa itu terjadi ketika ya di satu lembaga dia juga tidak didorong norma atau kultur yang memang menegakkan soal kesetaraan gender gitu, pemahaman soal gender dan anti diskriminasi termasuk pencegahan terhadap kekerasan seksual. Ada isu kebijakan publik di situ. Saya pikir kalau dikit-dikit yang disalahkan pasar jadi salah kaprah ya, karena bisa jadi ada governance yang bermasalah. Pertanyaannya kan adalah ketika dieksploitasi, lagi dilihat datanya. Apakah dengan mengatakan perempuan ini lebih banyak di sektor informal, kalau itu pilihan perempuan bagaimana? Kalau kesempatan yang memungkinkan dia untuk bekerja baru di sektor informal, apa salah? Dalam satu diskusi di The Indonesian Institute ini udah cukup lama ya. Jadi pertanyaannya waktu itu kami membahas soal tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri. Kita tahu permasalahannya ada human trafficking ya, jual beli manusia. Tapi ternyata kalau dirunut-runut kan sebenarnya masalahnya itu di tata kelola pemerintahan. Dan ada struktur atau sistem sosial masyarakat juga nggak peduli satu sama lain, sistemnya juga korup, sehingga orang susah mencari pekerjaan di dalam, misalnya di daerah NTB waktu itu sebagai contoh, dan ada pertanyaan menarik gitu dari salah satu peserta, kalau kita larang mereka bekerja, mereka hidupnya gimana? Emang kita mau ngasih bantuan? Sementara ini adalah salah satu cara dia untuk keluar dari kemiskinan. Yang berbahaya kan adalah kalau kita menggunakan alasan-alasan yang discouraging itu dan seolah merasa tahu. Misalnya saya akan bilang, Nirmala, jangan kerja di Jakarta ya. Jakarta tuh gini, gini, gini. Tapi siapa saya juga bukan orang tuanya gitu. Dan ada hal-hal yang Nirmala punya kebebasan untuk menentukan, dan bahkan dia ya udah, saya udah dewasa, saya pengen mengadu nasib di Jakarta, bahwa kalau teman-teman lihat, sering nggak sih kalau lihat di berita tuh ada yang ngekosnya yang miris banget, tahu kan ya, yang atau pekerjaannya misalnya ya udah dia demi mengirim uang ke orang tuanya dia di kos-kosan yang mungkin kita lihat ya kok begitu, tapi di Jakarta itu banyak banget teman-teman. Tapi apa kita akan melarang orang-orang berusaha? Nah itu permasalahannya Alfian gitu ya, ketika dianggap dieksploitasi, coba lihat deh Joy of Independence tadi.
Dan saya juga melihat misalnya petani-petani di desa, setidaknya saya lebih familiar dengan partisipan riset saya saat itu. Saya tidak melihat mereka adalah orang-orang yang tidak percaya diri gitu. Tapi ketika ada bantuan untuk mereka berdaya, ikut di kelompok tani, mereka punya kepercayaan diri. Dan buat kita mungkin membaca tulis mungkin udah hal biasa. Tapi programnya Oxfam saat itu misalnya memberikan bantuan baca tulis. Dulu ibu-ibu kalau ngambil rapot tuh nggak berani karena dia nggak bisa tanda tangan. Bayangin cuman kayak gitu. Buat kita mungkin acuman, tapi buat dia itu lompatan. Bisa tanda tangan, bisa ngerti apa yang diajarkan teman-teman Oxfam soal pertanian organik, dan mereka bisa punya kelompok tani yang bisa berurusan juga dengan usaha dagang yang butuh tanaman organik. Bayangkan itu transformasinya ya, dari penerima manfaat yang pasif, takut, tapi dia pelan-pelan punya kemampuan teknis, kepercayaan diri, dan bisa berkontribusi, dan dia dianggap tidak hanya oleh masyarakat, tapi oleh lingkungan sekitar. Saya juga menentang hal-hal yang sifatnya eksploitatif. Nah, itu dia makanya sebenarnya pengawasan itu sangat penting, partisipasi para pihak dan governance terutama. Tapi jangan karena ada satu hal buruk gitu ya, ketika yang terjadi di sektor itu bisa nggak hanya sektor informal loh ya teman-teman, tapi bisa juga di sektor formal, tapi yang disalahkan malah pasarnya. Ini tuh kayak nggak tepat sasaran gitu. Jadi seolah-olah lebih baik perempuan, jadi gimana dong? Perempuannya nggak boleh kerja, ya kan nggak bisa gitu juga. Perjuangannya apa? Ada kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan, tapi jangan terlalu banyak intervensi nih. Mungkin teman-teman sekarang juga pernah dengar istilah upah minimum provinsi ya misalnya. Itu kan juga ada dampak sampingannya gitu. Tidak semua sektor bisa memenuhi UMP. Lalu kalau misalnya ada orang yang mau dibayar di bawah UMP, tapi kesepakatan ya, misalnya saya bayar Avian di bawah UMP nih, tapi saya juga nggak mengeksploitasi Alfian dengan ya tapi lo kerjanya tetap ya 24 jam kalau perlu gitu. Nah, itu kan ngaco gitu, dan harus ada kesepakatan. Nah, inilah kenapa penegakan hukum sangat penting. Peran-peran pemerintah khususnya dalam konteks perlindungan tenaga kerja, termasuk apa ketika dia mengawasi standar di pabrik seperti apa juga penting gitu. Tapi eksploitasi itu perlu didudukan pada konteksnya ya, pada kasusnya masing-masing gitu, dan data-data yang ada juga. Ini tentunya bukan hal yang mudah gitu, karena dinamis, harus case per case juga untuk dilihatnya. Tapi kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri bahwa tiap orang punya pengalaman yang unik gitu. Jadi menurut saya joy of independence itu kayaknya penting dan diperhatikan gitu. Jadi kita tidak menyamakan bahwa semua orang harus sejahtera di level yang sama. Permasalahannya adalah gimana bisa sejahtera, tapi aksesnya itu jangan ditutup. Jangan karena misalnya mungkin Nirmala anaknya caleg gitu, anaknya anggota legislatif, dia bisa punya akses untuk beasiswa karena dia anaknya anggota legislatif, karena bapaknya bisa bayar. Tapi saya anak petani, sebenarnya nilai saya tuh straight A, selalu ranking 1, tapi karena saya nggak bisa bayar uang pelicin, dan itu terjadi banyak gitu. Saya bahkan nggak bisa masuk dalam shortlisted candidates. Dan itu yang saya suka dari argumen libertarian gitu. Gimana itu memungkinkan. Tapi kalau kita pengen bilang misalnya hal-hal yang ideal mungkin tapi nggak realistis dan utopis adalah misalnya mengharapkan semua orang ada di level, maksudnya dalam artian kalau kaya semuanya 1% itu ada di situ, ya nggak mungkin gitu. Globalisasi pun menyebabkan ketimpangan, tapi ada perbaikan kondisi hidup yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan kita mungkin perlu mengapresiasi pasaran bebas tadi dalam konteks inovasi. Mungkin kalau teman-teman suka lihat itu kan nggak sih, kalau iklan-iklan TV atau inilah di Instagram tuh produk apa check out, ada rak bentuknya gimana, itu mempermudah banget dan ajaib. Menurut saya mereka bisa masuk surga tuh. Karena bayangin inovasi gitu, tapi apa yang memungkinkan itu? Ya karena free market gitu. Ini baca sejarah deh ya, baca sejarah Cina, revolusi kebudayaan, Korea Utara sampai sekarang masih begitu. Ada masa di mana orang yang berpendidikan
atau orang yang punya ekonomi yang lebih baik itu dihujat ya di revolusi kebudayaan gitu. Baju tuh harus hitam atau putih. Kalau bajunya berwarna kita dianggap kapitalis, kebarat-baratan, tidak pro dengan kolektif. Itu gila gitu. Dan buat saya sih sekarang itu bukan zamannya gitu. Jadi perlu hati-hati juga kalau kita harus kayak Cina nih begini, silahkan rasakan atau baca dulu lah. Jadi sejarah itu penting dan data-data itu juga penting gitu. Ya mungkin Alfian bisa masing-masing kita nih di sini apapun afiliasi kita, mungkin ada cerita-cerita di lingkungannya yang sebenarnya bisa encouraging. Mungkin ada adik atau saudara, kakak, pacar atau pasangan yang kita awalnya melihat dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa berdaya karena dia bisa melihat kesempatan yang diberikan oleh pasar gitu. Dan bayangkan ada orang yang bisa menulis, tahu kan font-font tulisan gitu ya, orang bisa hidup loh dari situ. Dan itu menarik gitu. Kenapa ya? Karena ada yang memberi value terhadap kemampuan desain orang. Dan orang bisa kerja dari rumah, bisa work from anywhere. Perempuan, tadi makanya dari studi yang ada yang disampaikan di situs Keto, dia bisa memanfaatkan, oke, kalau nyuci dengan mesin cuci, dia bisa waktunya lebih ringkas, sehingga mungkin entah dia mau ikut online training kayak, atau dia mau apply di pekerjaan mana, part time kah, atau dia bahkan kerja dari rumah. Dan mungkin teman-teman juga banyak tahu, banyak juga pengusaha perempuan yang sukses bahkan bekerja karena kemampuan dia kelebihannya adalah berjualan, ya dia berjualan dia. Tapi apakah kita perlu mengatakan mereka ini dieksploitasi? Orang mau jualan masa dieksploitasi, kan enggak ya. Tapi tentunya kasus per kasus, bahwa kita tahu ada kasus Marsina ya dulu yang dia mencoba memperjuangkan hak buruh tapi akhirnya dibunuh dengan kejam gitu. Itu terjadi dan saya pikir masih ada kasus seperti itu. Nah, cuman narasinya perlu dibalik. Ini bukan pasarnya dong yang disalahkan, tapi pelaku-pelakunya itu. Arahannya harusnya lebih ke situ. Nah, ini yang menjadi bermasalah gitu. Nggak ada pengakuan terhadap pasar bebas, inovasi dan sains itu dianggap taken for granted, teman-teman. Dan menurut saya itu salah. Kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu tuh sangat membantu. Ada motor, anak muda bisa naik motor keluar dari desanya, itu tuh mobilitas gitu. Buat beberapa orang nyetir mungkin taken for granted aja, mengantar dari satu tempat ke tempat lain. Tapi buat orang lain bisa jadi itu pengalaman yang sangat personal dan memberdayakan. Bisa bawa kendaraan, boleh bawa kendaraan, dan dia bisa bermanfaat di situ. Semoga ini bisa memberikan sedikit penjelasan, Alfian, tapi feel free untuk kita saling berdiskusi lagi. Jadi gimana Kak Alfian? Mungkin masih ada yang perlu dijelaskan lagi dari Mbak Adinda? Atau sudah cukup? Oke, dari yang lain nih, mungkin ada yang perlu didiskusikan? Mau sharing-sharing juga silahkan loh teman-teman, biar kita saling cerita. Kalau gitu, saya nih yang mau sharing-sharing Mbak, boleh nggak? Moderatornya yang sharing. Boleh, silahkan. Oke, nah kebetulan nih, tadi kan sempat disinggung juga tentang pernikahan dini perempuan sama diskriminasi perempuan. Nah, kebetulan saya ini kan asalnya tuh dari desa, dari pelosok Indonesia banget tuh. Nah, kalau masalah gender equality tuh emang kalau di desa tuh kurang banget, Mbak. Jadi nggak nggak sedikit ya anak-anak tuh baru lulus SMP, lulus SD tuh udah nikah gitu. Bahkan saya aja kayak, ya ampun kasihan banget masa depannya gini. Bahkan dia karena mungkin di SD-nya pas dia sekolah itu dia kurang pinter ya, bukan kurang pinter sih, kayak sering tinggal kelas lah gitu Mbak. Nah akhirnya sama orang tuanya udah nggak usah sekolah, nikah aja udah dinikahin gitu. Ya udah kehidupannya kasihan gitu, masih kecil udah punya bayi, ya ampun kasihan banget. Itu terjadi di sekeliling saya gitu. Dan kemudian selanjutnya tuh untuk masalah pendidikan ya, bahkan di keluarga saya sendiri, ya saya sempat juga mengalami kayak, kan kita tuh dari kecil udah di lingkungan seperti itu kan. Jadi waktu saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi tuh kayak butuh meyakinkan orang tua lebih gitu, bilang saya bisa kok tinggal di daerah tempat saya kuliah nanti, gini. Bahkan saya bilang nanti kalau saya lanjut S2 gimana ya, malah mama saya bilang nggak usah, kamu S1 aja gini, nanti yang S2 biar suami kamu atau gimana gitu kan. Seakan-akan kayak bener-bener kita tuh masih terbatas gitu. Dan kalau di kota mungkin nggak terlalu ya, cuman ini memang terjadi di lingkungan saya banget, Mbak. Dan saya pengen nih tanggapan dari Mbak Adinda gimana gitu.
biar masalah itu tuh nggak terjadi lagi. Kayak kasihan aja lihat perempuan-perempuan masih kecil ya harus ter apa terpatahkan cita-citanya hanya karena diskriminasi dan juga tidak diberdayakannya seorang perempuan di pedesaan seperti itu. Thank you, Nirmala. Ada beberapa resources atau literatur yang bisa dilihat ya. Saya rasa kalau nggak salah aktivis perempuan senior Mbak Liz Markus itu di Rumah Kitab kalau nggak salah beberapa kali. Jadi dia memang mengaitkan juga dengan isu agama ya dan pernikahan dini. Ada banyak studi di beragam konteks yang mungkin teman-teman bisa lihat. Jeda Kata, salah satu aktivisme yang saya juga di dalamnya dalam publikasi menyambut Sumpah Pemuda tahun lalu juga kami share salah satu tulisan seorang teman yang memang membahas soal pernikahan dini dan itu memang masalah yang ya sangat memprihatinkan ya artinya. Jadi orang menikah termasuk perempuan menikah itu ya karena dicocoki bukan karena dia mau dan bukan karena itu adalah hal yang ideal tapi karena perempuan dianggap tadi ya sering tidak cukup pandai dan ya udah lebih baik nikah aja ngapain gitu dan sebenarnya ini kan perkataan dari mana sih kalau saya pikir juga mungkin yang perlu didorong adalah peningkatan kesadaran juga terhadap masyarakat ya tidak hanya lewat pendidikan resmi tapi juga ya udah lewat sosialisasi dan sebagainya yang perlu ada banyak contoh-contoh bagus gitu kenapa perempuan itu juga harus diberikan kesempatan yang sama. Ini kita bicara human rights aja lah, bukan soal gender semata gitu. Kenapa untuk perempuan dan kasus yang tadi Nirmala sampaikan, soal bahkan ketika Nirmala bilang pengen S2 gimana? Nggak usah deh, S1 aja, pasangan aja. Kalau saya sih sakit hati ya jujur digituin, kenapa emang gue nggak bisa? Iya gitu. Saya ingat dulu waktu bapak saya almarhum tuh nanya, tapi dia bukan karena soal pasangan dan sebagainya, tapi lebih oh lama juga ya gitu karena ya PhD itu kan bisa 4 tahun gitu tapi ya udah restunya dapat dan nggak dia tidak mematikan semangat anak-anak perempuannya misalnya untuk sekolah lagi gitu tapi lebih kayak lo bertanggung jawab yang penting dia tanggung jawabnya udah selesai nih untuk S1 permasalahannya saya juga nggak habis pikir kenapa ada orang tua yang ingin anaknya tidak boleh bermimpi mimpi itu kan gratis ya dan makanya kenapa saya tadi nanya, setahu saya memang kan koordinatornya Student for Liberty dari beragam daerah di Indonesia. Maka tadi saya nanya Nirmala itu dari mana gitu. Dan ini adalah contoh pemberdayaan. Kenapa? Karena Nirmala punya akses. Mungkin nggak semua teman Nirmala di Sulbar yang seangkatan ngerti SFL punya akses selain karena minat ya mungkin itu beda hal. Tapi Nirmala punya kesempatan itu. Nah, pemberdayaan itu ada di situ. Saya nggak kebayang kalau ada masyarakat atau keluarga atau orang terdekat yang bahkan tidak ingin kita maju. Nah, saat saya riset di Pangkep tuh, waktu itu saya juga sempat ke Takalar gitu. Salah satu anak muda yang jadi koordinator project, dia tuh sangat senang karena sejak jadi fasilitator desa menghubungkan antara tetangga-tetangga di pulau, dia dianggap. Dan ini anak muda. Dan salah satu ceritanya yang menarik adalah dia tuh nggak boleh melanjutkan sekolah setelah SMP. Yang boleh adiknya biar ngambil sekolah pelaut itu loh. Dan dia merasa tertampar gitu, sedih juga. Akhirnya dia memang jadi nggak meneruskan sekolahnya. Tentu banyak hal gitu ya, entah karena alasan ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa perempuan yang harus dinomorduakan gitu? Kenapa nggak misalnya kalau mau nih orang tuanya ya udah lo kompetisi aja mana yang nilainya bagus ya udah sekolah gitu. Mungkin tiap orang tidak punya lagi-lagi privilege atau kemewahan yang sama ya teman-teman mengenai hal itu. Tapi saya harapkan kita sebagai individu di sini justru saling mendorong, memotivasi gitu. Jadi tidak merendahkan kayak ya lo kan miskin, ngapain lo sekolah padahal ada beasiswa. Dan ini lagi-lagi mental ya, mentality juga gitu. Saya pikir kita juga nggak bisa melulu mengatakan oh ini budaya, ini kepercayaan, nggak juga. Karena hal-hal seperti ini yang saya pelajari dari riset dan development studies adalah ini tuh kadang-kadang interpretasi. Sekarang siapa yang menginterpretasi perempuan itu urusannya kasur, sumur, dan dapur siapa gitu? Kan bukan siapa gitu. Itu kan pasti orang-orang yang tidak ingin perempuan maju atau orang-orang yang patriarki. Saya percaya di sini kayak teman-teman yang laki-laki di sini nih ada Alfian atau mungkin ada Aris, bukan orang-orang yang seperti itu, tapi ada orang-orang yang memang nggak mau aja ada orang lain yang lebih baik dari dia dan sehingga punya alasan-alasan entah dibalik alasan agama, alasan budaya
atau kepercayaan yang berusaha untuk mengabaikan elemen masyarakat yang lain, termasuk kelompok marginal, termasuk perempuan. Nah, ini yang mesti dilawan gitu ya, lewat pendidikan, lewat kesadaran gitu, dan itu tidak bisa mengandalkan 100% terhadap pemerintah, nggak bisa banget gitu. Makanya kenapa sih banyak kerja-kerja masyarakat sipil gitu yang ada di grassroots, yang di akar rumput, yang mencoba memotivasi hal tersebut gitu. Jadi banyak cerita sukses. Saya pikir misalnya orang ngelihat Student for Liberty ini bisa dari mana aja ya. Banyak perempuan juga nih, ada Nirmala, ada Sarifah, ada Afian dan lain-lain, Zahra yang berkontribusi di situ bagi cerita ini gitu. Pass it forward gitu. Kalau istilahnya ada penulis tuh Enid Blyton, saya suka sekali merujuk ke dia. Ya pass it forward, ketika Anda mendapatkan satu kebaikan, share juga ke yang lain. Ini tuh ada kayak snowballing effect gitu ya. Jadi bahwa nanti pada akhirnya orang akan memilih, yaitu pilihan individu. Tapi dia tahu kayak tadi yang di Alfian bilang itu nggak serusak itulah, nggak sejelek itu. Ada hal-hal baik yang perlu kita share juga ke teman-teman yang lain. Saya pikir Nirmala cukup berani nih ngajuin ke orang tua ya dengan lingkungan sedemikian. Kalau saya S2 gimana gitu. S2 itu kan bukan sekedar dapat title tambahan, ada bacaan yang bertambah, ada pengalaman yang bertambah, sehingga kalaupun nanti Nirmala masuk ke pasar, ke kantor, yang nggak bisa gajinya harusnya ya nggak bisa gaji S1 dong gitu, tapi tentu dengan pengalaman seperti itu. Nah itu dia namanya bargaining. Dan pasar tidak melihat, oh karena S2 tapi perempuan, nggak ada yang istilahnya begitu. Coba lihat lowongan pekerjaan. Kecuali dia akan spesifik sekali ya, tapi saya rasa most of the time lebih bicara kualifikasi kan teman-teman. Berapa lama pengalaman kerja, pendidikan, kemampuan, mungkin bahasa ada di situ. Tapi nggak ada yang bilang Anda harus laki-laki, Anda harus perempuan. Ya karena memang dasarnya pasar itu terbuka untuk siapapun gitu. Yang penting masuk di kriterianya. Apakah itu by pengalaman, by ekspertisnya dia, lama kerja, lebih ke hal-hal yang seperti itu. Tentu bukan hal yang mudah ya Nirmala kalau menghadapi situasi seperti itu, apalagi berhadapan dengan orang tua dan berupaya meyakinkan. Karena bahkan kalau tadi dirimu bilang dari desa yang terpencil, mungkin kalau satu kali Nirmala keluar gitu kan, misalnya apalagi misalnya dapat beasiswa nih ke luar negeri, itu kan bisa kebanggaan buat daerahnya, tapi buat orang tua mungkin kan nggak mudah ya secara anak perempuan gue nih keluar negeri takut apa-apain, itu PR lagi tuh untuk meyakinkan orang tua gitu. Tapi coba yakinkan dengan melihat bahwa ini kesempatan melihat wawasan, bertemu dengan orang-orang, dan saya bisa berkontribusi loh, bisa bantu keluarga juga, membantu diri juga, jadi orang yang mandiri gitu, membawa kebanggaan gitu. Kalau untuk mungkin tantangannya adalah mencoba meyakinkan gitu ya, karena selama pandangan di lingkup keluarga atau masyarakat seperti itu, bisa jadi partisipasi dia itu, yaitu PR-nya adalah berusaha meyakinkan para pihak ini, saya bisa. Kalau di sekolah mungkin nggak sulit, karena dalam artian ya udah nilai memungkinkan nggak gitu. Tapi kan kalau keluarga dan orang tua mungkin ada PR lagi gitu Nirmala untuk menjelaskan ya. Tapi dirimu bisa cerita gitu, banyak kok perempuan-perempuan yang hebat gitu bisa sekolah dan mereka bisa berkontribusi gitu, memberikan hal-hal yang positif, dan ini perempuan dan bisa gitu. Seperti itu. Dan sisanya lagi seperti yang saya tulis di disertasi saya adalah ya punya komitmen gitu, ada achievement, ada komitmen, kita punya kemampuan dan kita mau bekerja keras untuk itu regardless our gender ya gitu. Thanks for sharing Nirmala. Oke, makasih banyak Mbak, luar biasa. Jadi lebih semangat lagi. Mungkin dari yang lain masih ada yang ingin di-sharing atau ingin ditanyakan? Mbak Adida juga kayaknya semangat banget nih Mbak malam ini ya. Iya, ya seru aja sih juga membicarakan hal ini. Silakan loh teman-teman just pop in juga. Ini nggak satu arah dan isu perempuan ya, karena saya juga perempuan. Saya ya ada hal-hal yang beririsan yang mungkin beda lah, pengalaman pasti beda dengan Nirmala mengalami seperti itu. Saya dari urban,
ya maksudnya saya tidak mengalami tantangan yang kalau urusan sekolah mau sekolah sih bapak saya juga nggak melarang, tapi saya tahu diri dengan paling nggak saya bisa meyakinkan ini saya dapat beasiswa loh. Jadi orang tua nggak usah bayarin gitu, bahwa saya sudah dibantu sampai di sini iya gitu. But I want more gitu, dan ya menyenangkan gitu karena kita bisa push ourselves, karena saya percaya teman-teman di sini punya kemampuan lebih, tapi pasti ada situasi yang perlu dihadapi tadi yang kayak saya bilang. Kalau lihat pacuan kuda kan kita suka lihat ya, ada yang mesti di kudanya harus lompatin satu pagar ke pagar lainnya. Mungkin kita mengalami itu juga, dan kalau kata Einstein kan hidup itu adalah ya kita terus mengayuh gitu. Dan tentu maksudnya tiap orang punya realitanya masing-masing, tapi yang saya tekankan dalam paparan saya ini jangan sampai karena apapun latar belakang kita, orientasi seksual kita, status sosial ekonomi, pilihan politik dan yang lain-lain membuat kita jadi dangkal gitu, jadi nggak mau maju, jadi takut gitu. Makanya kita perlu banyak bergaul, banyak membaca, punya jaringan. Kita nggak pernah tahu loh apa yang bisa membantu kita gitu ke langkah kita yang ke depan gitu. Saya belum pernah nih ke Sulawesi Barat, tapi siapa tahu pas lagi ke sana saya bisa kontak Nimala, kita bisa ngapain gitu, bisa ada kolaborasi kah gitu, atau ada referensi hal-hal yang baik. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Artinya power of networking atau kekuatan dari berjejaring itu luar biasa gitu. Dan aktivis perempuan juga menunjukkan hal itu gitu ketika mendorong soal afirmasi. Meskipun sekarang agak kacrut juga ya di pemerintahan gini, khususnya di KPU dan Bawaslu ketika akhirnya perwakilan perempuan tidak seperti yang diharapkan gitu. Tapi itu politik, bukan kesalahan pasar ya. Jadi maksud saya kasus per kasus itu sangat penting teman-teman. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya juga perlu tekankan. Kadang-kadang kalau isunya terlalu ideologis mungkin agak susah nih teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin ideologinya hard dan sangat bertentangan gitu. Karena bisa jadi orang udah basically udah debat kusir aja, emang nggak mau ngobrol. Tapi kalau ada teman-teman yang masih bisa diajak ngobrol, itu kan enak gitu. Saya pikir kadang-kadang dari teman-teman yang berbeda pun juga mereka punya argumen dan referensi masing-masing gitu. Tapi bagi kita bisa menerima perbedaan dan bisa mendiskusikan itu dengan layak dan saling belajar. Tapi bahwa pada akhirnya, oh enggak, gue tetap kiri, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Nggak dibawa secara personal seperti di debat-debat capres ini kan. Jangan jadi bawa ke situ ya. Tapi itu PR kita gitu. Karena saya merasakan juga di Suara Kebebasan ketika ada teman menulis apa, ada orang-orang yang saya kenal yang sangat mumpuni juga, tapi kita jadi nggak bisa diskusi gitu. Karena satu mungkin referensinya beda, tapi buat saya jangan merasa paling benar sendiri, karena ini ada datanya. Kita berdiri mungkin di argumen di data yang berbeda, saya bisa menunjukkan value-nya gini, Anda punya argumen berbeda ya silahkan. Tapi gimana kita bisa beririsan menyepakati satu hal atau bersepakat untuk tidak sepakat pun juga nggak masalah, tanpa perlu mengatakan oh Suara Kebebasan ini bebas-bebas aja gitu, atau feminis nih kayak gini-gini, karena itu labeling dan menurut saya sih itu berbahaya ya. Artinya kita tidak mau berdiskusi, dalih-dalih hanya menghakimi, termasuk juga tentang pasar bebas, tentang peran perempuan di dalamnya gitu. Coba aja deh tanyakan gitu, kenapa sih kalau perempuan harus punya syarat? Emang bisa ngomong apa sih Bu gitu? Emang perempuan pengalamannya apa? Nah justru karena perempuan belum berpengalaman, dibukalah kesetaraan yang sama gitu, termasuk masuk di partai politik, di pasar tenaga kerja gitu, dibimbing juga, diberi kapasitas sehingga perempuan bisa berdaya. Pertanyaannya, ada nggak yang bertanya hal serupa ke laki-laki gitu? Bisa bicara apa Pak? Nggak juga kan? Gitu. Karena dianggap ya laki-laki selalu ada dalam politik atau di pasar tenaga kerja misalnya. Padahal lihat aja banyak kok ya perempuan-perempuan juga yang berkiprah gitu. Dan menurut saya ya itu yang kita perlu dorong adalah hal seperti itu. Jadi tidak membatasi. Misalnya mana ada perempuan di dunia sains gitu? Ada kok banyak gitu. Mana ada perempuan jadi dokter misalnya? Banyak perempuan gitu. Petani atau insinyur. Kita butuh lebih banyak narasi-narasi yang bisa mendorong bahwa perempuan itu bisa berkiprah gitu. Lebih ke sisi itu, bukan untuk dikasihani ya, tapi artinya kita meng-acknowledge ada permasalahan, memberikan kesetaraan terhadap perempuan gitu, karena sistemnya
diskriminatif gitu. Kenapa kalau soal pakaian yang diatur itu perempuan, kenapa nggak laki-laki? Ini kan urusannya di pikiran. Ada loh orang-orang yang pakaiannya tertutup tapi dilecehkan. Orang tua dilecehkan. Orang yang bahkan pakaiannya normal pun masih dilecehkan. Yang disalahin perempuan. Ini udah perempuan udah kayak pasar bebas aja nih, selalu disalah-salahin. Nah, menurut saya itu salah kaprah yang perlu dilawan. Dan perlawanan kita nih, termasuk orang-orang yang pro-libertarian, misalnya teman-teman SFL, selain lewat diskusi ini, mungkin mengeluarkan meme yang bisa memberikan ringkas ya, artinya secara sederhana menunjukkan bahwa ya orang harus setara itu untuk semua gender. Kebebasan itu untuk semua. Yang penting kan prinsipnya di libertarianisme bukan kebebasan yang kebablasan, tapi bagaimana kebebasan itu tidak melukai atau tidak melanggar kebebasan orang lain gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau bebas tuh suka-sukanya, ya dia suruh baca dulu. Jadi nggak salah kaprah. Kayak gitu Nirmala dan kawan-kawan. Makasih banyak Mbak Adinda atas penjelasannya, atas materinya yang telah diberikan. Nah, kayaknya dari teman-teman udah nggak ada yang mau di-sharingkan nih, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada juga di kolom chat. Oh iya, buat teman-teman peserta yang udah hadir, dimohon kesediaannya untuk mengisi link absen yang sudah dikirimkan di kolom chat. Ya, silakan diisi dulu untuk absennya. Nah, sebelum kita akhiri sesi webinar kita yang sangat seru malam ini, ya, semangat banget kita semua untuk mendengarkan bagaimana sih pasar bebas benar-benar dapat memberdayakan seorang perempuan. Nah, kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu, jadi bisa yang masih off cam, bisa di on cam, kameranya dinyalakan, kemudian saya juga minta tolong kepada Zahra untuk bisa dokumentasi ya. Oke. Aku SS. Silakan dipasang wajah-wajah cantik dan tampannya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Ayo gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Ayo. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Zahra. Thank you Zahra. Oke, thank you juga buat Mbak Adinda atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Semoga ke depannya kita bisa kolaborasi lagi mengenai kebebasan lainnya, pemberdayaan perempuan atau materi-materi lain yang bisa dibawakan langsung oleh Mbak Adinda. Nah, harapan kami juga kita bisa bertemu langsung nih dimanapun nanti Mbak Adinda berada, karena SFL juga ada di mana-mana ya, bisa dikontak. Mungkin kita bisa ketemuan seperti yang Mbak Adinda bilang tadi. Mbak Adinda juga suka kemana-mana nih ya. Terima kasih banyak Mbak. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir ya, bisa mendengarkan diskusi malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf ya apabila dari awal sampai akhir acara, akhir webinar, akhir meeting ini banyak kesalahan dan banyak ketidaknyamanan yang terjadi pada saat penyelenggaraan webinar malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa. Thank you Malam, thank you Nirmala, teman-teman, Syarifah, Zahra. Thank Bye, you. sehat-sehat. Selamat malam, Mbak. Malam. Malam semuanya. Saya izin untuk mengenkan ya. Terima kasih.